Dalam politik, apa yang tampak di layar belum tentu cerminan dari kenyataan. Dan yang sungguh terjadi sering tersembunyi dalam dialog diam dan keputusan yang sunyi. Karena dari sini kita bisa lihat bahwa hubungan Prabowo-Jokowi dibangun bukan dari dominasi, tapi dari saling percaya dan saling menghormati. Tapi, kalau kita jujur, tak ada langkah politik yang betul-betul murni tanpa perhitungan. Di balik setiap keputusan hukum, selalu ada implikasi kekuasaan yang diperhitungkan. Abolisi dan amnesti memang menuai reaksi, tapi bukan berarti pengkhianatan. Bisa jadi, itu justru bagian dari kalkulasi yang lebih besar. Tom Lembong dibebaskan, Hasto diberi amnesti, PDIP kembali ke lingkar kekuasaan. Dan di media sosial, ramai orang berteriak, Jokowi dikhianati. Tapi apa benar begitu? Atau kita terlalu cepat menyimpulkan dari bab yang bahkan belum selesai dibuka? Saya paham, sebagian pendukung Jokowi sedang gelisah. Kebingungan berubah jadi kekecewaan, kekecewaan nyaris meledak jadi kemarahan. Ada yang menulis lantang di caption, politik itu kejam jenderal. Ada juga yang buru-buru menyimpulkan Jokowi telah dikhianati. Tapi begini, dalam politik, apa yang tampak di layar belum tentu cerminan dari kenyataan. Dan yang sungguh terjadi sering tersembunyi dalam dialog diam dan keputusan yang sunyi. Sebelum kita ikut jadi hakim lewat caption, atau menyusun dakwaan lewat Instastory, mari duduk sebentar. Karena bisa jadi yang kita kira pengkhianatan justru adalah bentuk lain dari kesetiaan. Mari kita kelupas, pelan-pelan tapi tuntas. Sebagian pendukung Jokowi merasa tersisih. Seolah perjuangan mereka memenangkan Prabowo Gibran dilupakan begitu saja. Abolisi dan amnesti dianggap mencederai legasi Jokowi. Kembalinya PDIP ke lingkar kekuasaan membuka kembali luka lama. Sebagai orang yang 2 kali memilih Jokowi, lalu memilih Prabowo di 2024, saya paham betul rasa kecewa itu. Tapi saya juga merasa kemarahan itu terlalu dini. Sebelum kita panik dan terbakar emosi, sebelum kita menyimpulkan bahwa Jokowi sedang ditinggalkan, lebih baik kita kembali ke pangkal jalan. Bagaimana semua ini dimulai? Karena di sanalah letak kunci relasi Prabowo dan Jokowi yang sebenarnya. Bagaimana Gibran bisa menjadi cawapres? Narasi umum itu skenario Jokowi. Tapi fakta di balik layar lebih kompleks. Sufmi Dasko dalam sebuah wawancara berkata, Prabowo minta izin sampai 5 kali ke Jokowi untuk bisa menggandeng Gibran. Artinya, Jokowi bukan meminta, tapi justru dimintai restu. Bukan memaksa, tapi yang diajak bicara. Ini penting, karena dari sini kita bisa lihat bahwa hubungan Prabowo-Jokowi dibangun bukan dari dominasi, tapi dari saling percaya dan saling menghormati. Ini bukan nepotisme, ini kompromi strategis. Dan untuk memahami cara berpikir pemimpin seperti Prabowo, kita perlu mundur sejenak dan melihat dari akar pembentuknya, dunia militer. Prabowo adalah politisi, tapi jiwa dan prinsipnya dibentuk di militer. Dan di militer, loyalitas itu bukan jargon, tapi kode etik. Dulu di Timur Timur pernah diceritakan, saat komandannya terluka, Prabowo merayap di bawah hujan peluru demi menyelamatkannya. Mungkin itu cerita masa lalu, tapi sekarang siapa orang-orang di sekelilingnya? Sebagian besar wajah lama, orang-orang yang pernah berjuang bersamanya dan yang tetap di sisinya. Kalau kita percaya prinsip you judge a man by the company he keeps, maka Prabowo adalah pemimpin yang setia, yang memelihara memori dan membayar hutang sejarah. Lalu, masihkah kita percaya Prabowo akan meninggalkan Jokowi? Sekarang kita sampai ke titik yang paling ramai dibicarakan. Abolisi untuk Tom Lembong, amnesti untuk Hasto Kristianto. 2 nama yang dulu keras mengkritik kekuasaan, kini diberi pengampunan oleh Presiden. Sekarang saya bertanya, apakah ini dianggap pengkhianatan terhadap Jokowi? Kalau pendukung Jokowi menjawab iya, berarti kita menuduh Jokowi adalah dalang di balik vonis mereka. Mau begitu? Enggak kan? Jokowi sudah enggak menjabat saat kasus ini berjalan. Beliau tidak bisa intervensi hukum. Dan Prabowo pun tidak ikut campur dalam proses hukum mereka. Yang beliau lakukan adalah mengambil jalur konstitusional. Dan semua presiden dari Soekarno, Soeharto, SBY hingga Jokowi pernah menggunakannya.
Kenapa? Karena dalam politik ada yang disebut dengan raison d'etat, kepentingan negara. Kadang seorang pemimpin harus mengambil langkah yang tak populer demi mencegah kekacauan yang lebih besar. Dan bagi seorang militer seperti Prabowo, stabilitas bukan sekedar kosmetik, tapi prioritas. Tapi, kalau kita jujur, tak ada langkah politik yang betul-betul murni tanpa perhitungan. Di balik setiap keputusan hukum, selalu ada implikasi kekuasaan yang diperhitungkan. Pemberian pengampunan ini bukan cuma soal kemanusiaan. Ini juga langkah kuda strategi politik. Dengan membebaskan Hasto, Prabowo seperti memberi jalan pulang bagi PDIP. Hasilnya, koalisi jadi super kuat, parlemen terkunci. Isu pemakzulan Gibran otomatis nggak relevan lagi. Jika urusan Tom dan Hasto saja dianggap mengganggu stabilitas pemerintahan, apalagi kalau yang diganggu adalah wakil presiden, bakal lebih rusuh. Prabowo pastinya paham betul pepatah, 1000 kawan terlalu sedikit, 1 musuh terlalu banyak. Ini bukan sekedar peribahasa, tapi strategi survival dalam politik Indonesia. Lalu, kenapa muncul narasi bahwa Prabowo mulai menjauh dari Jokowi? Jawabannya sederhana, karena ada yang diuntungkan jika mereka pecah. Narasi mulai disebar, diolah, dibungkus dalam simbol. Contoh terbaru, bendera One Piece. Langsung dikaitkan dengan pin Gibran saat debat calon presiden setahun yang lalu. Narasinya longgar, tapi karena publik sedang panik, semua tampak masuk akal. Ini strategi lama, divide et impera. Adu domba. Mereka tak perlu menjatuhkan Prabowo, cukup retakkan persepsi antara dia dan Gibran. Biar loyalis Jokowi dan Gibran ribut di medsos. Biar kita yang membakar jembatan, mereka tinggal panen polarisasi. Pertanyaannya, siapa yang diuntungkan kalau Jokowi dan Prabowo pecah? Bukan rakyat, bukan demokrasi, tapi mereka yang tak pernah bisa masuk ke lingkar kekuasaan, yang tak mampu merebut legitimasi, jadi memilih menyebar kecurigaan. Dalam politik, kesetiaan tak selalu hadir dalam bentuk pelukan. Kadang justru tampak seperti berjarak. Abolisi dan amnesti memang menuai reaksi, tapi bukan berarti pengkhianatan. Bisa jadi, itu justru bagian dari kalkulasi yang lebih besar. Mengamankan pemerintahan, membangun stabilitas, dan meredam potensi konflik jangka panjang. Apa artinya bagi relasi Jokowi dan Prabowo? Untuk saat ini tidak ada keretakan yang nyata. Apakah itu akan bertahan selamanya? Kita belum tahu. Tapi satu hal pasti, jangan rusak yang belum rusak. Hanya karena kita terlalu cepat terbakar emosi. Sampai jumpa di episode berikutnya, karena di balik setiap isu selalu ada sesuatu yang layak kita kelupas. Saya Beni Iniatullah, sampai jumpa.